Oke, lalu seperti apa agama yang Nabi Muhammad itu dari kehidupan pribadi sendiri? Ketika umur 25 tahun sebagai tokoh pemersatu, dia dinikahkan dengan seorang perempuan janda yang usianya seumur ibu. Ya, kalau kita namanya berondong ya. Suami berondong itu suaminya lebih muda, 15 tahun seumur ibunya sendiri. Dan itu dulu menjadi dulungannya Nabi Muhammad karena dia pernah bekerja sama Khadijah. Ini kan agamanya Siti Khadijah ini kan disembunyikan. Apa agamanya Siti Khadijah? Yang pasti dia bukan penyembah berhala. Yang pasti dia bukan Yahudi. Agamanya apa? Tetapi kalau kita lihat dari pernikahannya dengan Nabi Muhammad tidak pernah berpoligami. Ya. Di Jazirah Arabia, Yahudi berpoligami. Penyembah berhala, musyrik juga berpoligami. Orang Islam berpoligami. Yang tidak berpoligami agamanya apa? Nah, nanti Bapak yang menjawab sendiri. Tetapi yang jadi pertanyaan bagi saya, yaitu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, dikonsultasikan dengan seorang ahli spiritual. Siapa namanya? Waraqah bin Nawfal, seorang pendeta. Nabi Muhammad, Nabi kita, mengkonsultasikan wahyu itu dengan seorang pendeta. Jadi Khadijah ini siapa sebetulnya? Ini jadi masalah. Ini sebetulnya ada yang disembunyikan. Ada yang disembunyikan. Ya. Jadi silakan kesimpulkan saja agamanya apa. Tidak mau dimadu dan mengkonsultasikan wahyu itu dengan seorang pendeta. Jadi agamanya apa? Kemudian juga ketika sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu diintimidasi oleh orang-orang Quraisy di situ, terpaksa harus diungsikan, dihijrahkan, diamankan. Kemana? Ke Habasyah, kepada orang-orang Nasrani. Kemudian apa yang terjadi? Mereka dihormati di situ. Ada apa sesungguhnya ini? Nanti kalau sudah habis waktu, supaya saya fokus menyampaikan ini, saya tidak melihat jam lagi. Tolong dikasih tahu 5 menit sebelum ini, tidak kasih tahu, biar saya bisa fokus. Nah, kemudian lagi kita lihat bahwa ketika Nabi Muhammad itu bisa menaklukkan kota Makkah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Begitu dikuasai berhala-berhala yang ada 480 berhala itu ditumbangkan semuanya, lalu mereka masuk ke dalam Ka'bah. Di situ ada gambar Yesus. Ada gambar Siti Maryam sedang menggendong Nabi Isa. Begitu mereka akan menghapus gambar Isa dengan Siti Maryam itu, kata Nabi mengatakan, gambar ini biarkan saja, jangan dihapus. Ini ada di kitab Akhbar Makkah lil Wahidi. Kenapa gambar Nabi Isa tidak boleh dihapus, berhala boleh ditumbangkan? Ada apa? Ini harus kita jelaskan. Kenapa gambar Nabi Isa tidak boleh dihapus kalau berhala ditumbangkan? Jadi artinya betapa dekatnya hubungan Nabi dengan para Nasrani itu. Dan pada Yahudi juga nggak ada masalah. Yang perlu kita ketahui bahwa yang menghalau orang-orang Yahudi dari kota Madinah bukan Kanjeng Nabi, tapi Sayyidina Umar.
khalifah setelah Abu Bakar, dihabisin semuanya. Iya. Seperti Nazi kan sama saja, itu kan dihabisin Yahudi itu. Bangsa yang tidak pernah punya tanah air, terlunta-lunta, baru sekarang punya negara Israel, gitu. Nah itu semuanya. Jadi ini menjadi satu gambaran begitu semuanya. Kemudian dari situlah maka dugaan-dugaan orang Mekah, siapa Muhammad ini? Seorang anak yatim piatu yang hidupnya penuh penderitaan. Kemudian dia banyak berbicara masalah persatuan dan kesatuan dan sebagainya. Diduga oleh orang-orang Mekah pada zamannya itu bahwa Nabi itu diduga bukan membawa agama baru, tapi dia ingin mengembangkan sekte baru dalam agama Nasrani. Ini menjadi catatan. Jadi nggak ada namanya Nabi mengajarkan dendam kepada agama apapun, nggak ada. Dan kota Madinah sendiri dibangun itu sebagai kota Madinah kan dari kata tamadun, civilization. Ya, itu kan berdasarkan fakta, berdasarkan konsensus dengan semua agama yang ada. Seperti kita di Indonesia begini kan, konsensusnya kan Pancasila. Ya, untung negara kita bukan negara agama ya, tapi agama yang bertuhan. Kalau negara beragama itu sangat efektif sekali dan sangat menguntungkan sekali seorang diktator untuk melaksanakan kediktatorannya, karena semua keputusan agama yang tidak bisa dibantah. Ini persoalannya. Ya kita sudah bersyukur kita negara beragama kok, Tuhan Yang Maha Esa. Iya, jadi perlu kita waspadai.